Halo guys. Nah, pernah nggak sih kalian ada di kondisi ngebayangin aja deh, ngebayangin ya nggak sampai ada di kondisi yang sebenarnya. Karena kita kan makhluk ekonomi kan manusia tuh. Jadi kadang kita juga mikirin pasti sih risiko finansial, ya material kayak gitu kan. Nah, pernah nggak sih kepikiran kita ada di posisi orang-orang yang lagi ngutang, terus misalnya pinjam ke si A gitu. Terus si A-nya nagih yang udah sampai ngancem-ngancem karena saking udah lamanya. Dan dia juga ya pokoknya nggak ngasih toleransi lah intinya. Dan mau nggak mau si peminjam, kita sebut aja si B lah ya. Nah si B juga harus nyari utangan karena nggak ada cara lain. Dia nggak punya aset buat dikasihin, buat disita dan sebagainya gitu ya. Dan dia juga mikir mungkin kalau pinjam ke contohnya si C gitu, si C kan kayaknya lebih baik deh, nggak akan nagih-nagih. Nah kita kan nggak tahu juga ya kalau nanti si C tiba-tiba jadi orang yang lebih galak bahkan dari si A karena kelamaan juga gitu bayarnya. Nah jadi menurut aku sih, aku pribadi ya, kalau ngutang buat ngutang lagi tuh, maksudnya buat bayar utang lagi tuh kayaknya buang-buang energi gitu kan, makanya disebutnya gali lubang tutup lubang gitu ya. Ngapain gitu ya, udah digali ditutup lagi kayak gitu. Nah tapi di sisi lain ya butuh, gak ada cara lain, tapi yakin gak ada cara lain. Nah jadi kalau misalnya udah penasaran banget, kita langsung bahas aja ya. Sebenarnya kita bisa loh uh, minimalisir biar, atau bahkan gak sama sekali ngutang buat bayar hutang kayak gitu. Oke, langsung kita bahas ya. Nah, ya udah, sebelum kita bahas panjang lebar, intinya kita bahas dulu yang fundamental ya. Kalau bisa emang menghindari ngutang buat bayar hutang tuh kenapa sih? Ya emang penting gitu, karena pertama kalau kita ngutang buat bayar ngutang, buat bayar hutang kita itu kayak nggak solving problem gitu. Tujuannya buat bayar utang, tapi tetap ada utang kita dong. Ya atau sebut aja utang si B tadi ya. Berarti kan nggak menyelesaikan masalah ya. Terus yang kedua, kalau misalnya kita ngutang ke orang nih, yang udah kayak, ya kita kan terpaksa ngutang lagi ke orang, berarti udah kayak uh, lama banget gitu. Si B lagi deh ceritanya, jangan gitu ya. Si B ngutangnya udah kelamaan, berarti kan udah ada bad relation ya. Jadi kayak udah apa ya, hubungannya kurang baik lah intinya, udah sangat buruk bahkan ya dengan si A ini yang minjemin tadi kan. Jadi kedua itu tuh, jadi kita punya hubungan buruk sama orang dan ya ada history jelek lah gitu ya. Nah yang ketiga, ya intinya kita juga bakal nambahin hubungan buruk lagi juga. Bukan buruk sih, jadi kayak agak gak enakan dan segan sungkan ya. Atau bahkan, nah yang ketiga ini aja deh, yang tadi masukin aja ke yang kedua. Nah yang ketiga itu bisa jadi kebiasaan buruk gitu, karena ya udah nyantai-nyantai aja gitu si B tuh, karena tinggal nyari utangan lagi, tinggal nyari utangan lagi. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya kondisi terburuknya lebih buruk dari itu gitu. Kalau nggak ada utangan lagi, dan kalau si pemberi pinjaman atau kita sebut si kreditur ya, atau bahkan sampai si Z gitu ya, karena pinjamnya dari A sampai B C D sampai Z gitu si B ini tuh ya, kita makin kecil lingkaran kita. Karena ya mungkin kalau yang nggak malu mah ya udah gitu ya, tapi kalau yang malu kan misalnya yang emang punya sign di dalam hatinya gitu ya, kalau tahu malu intinya lah ya, nah kan jadi kayak lingkarannya makin kecil, kesempatan buat ya kalau ada apa-apa jadi nggak, makin banyak, makin terbatas lah ya. Kalau bisa kan kita saling membantu orang gitu ya. Tapi kalau kita keterusan minta tolong ke orang juga kan nggak baik juga ya. Kan kita sebenarnya kalau bisa kita yang lebih banyak bermanfaat kayak gitu sih. Nah kalau udah sampai banyak banget yang hubungan yang nggak baik, terus kebiasaan buruk, dan kita nggak tahu, yang paling penting tuh yakin nggak sih gitu. Yakin nggak sih kita bisa bayar di waktu kita masih hidup gitu. Karena jangan sampai utangan itu dibawa mati ya kan. Semua agama juga harusnya mengajarkan seperti itu ya. Nah ya boleh juga kalau ada yang mau ngeralat ya, tapi aku yakin banget sih yang namanya utang tuh harus dibayar ya, karena kita mengambil
hak sementara orang berarti harus dikembalikan dong, kecuali orangnya udah mengikhlaskan. Kayak gitu sih kalau dari sisi aku ya. Nah, kalau buat bahas sampai segimana apa ya maksudnya, emang nyelesain masalah kalau ngutang untuk ngutang itu gitu, maksudnya adalah sebuah pilihan yang harus dipilih atau enggak gitu kan. Ya intinya aku bahas dulu sampai situ. Nah abis ini aku bahas tentang gimana caranya buat menghindari ngutang buat bayar utang. Dan kalau misalnya ya itu untuk antisipasinya dulu. Nah nextnya juga kita bahas gimana kalau misalnya udah terlanjur ngutang nih dan udah dikejar-kejar, udah parah banget kayak gitu ya. Oke, kalau kayak gitu tonton video selanjutnya ya.